Selamat malam sahabat-sahabat Teologi Dewe, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama kami di program Ngasik, Ngobrol Asyik seputar teologi. Nah, hari ini Ngasik sudah memasuki episode yang ke-16. Itu berarti sudah 4 bulan kami menemani sahabat-sahabat setiap Jumat malam. Kami sungguh berharap bahwa program ini dapat memberikan dampak dan pengetahuan yang baru bagi sahabat-sahabat semua. Perkenalkan, saya Grace Victoria, mahasiswa S1 Teologi Angkatan 2017, yang hari ini akan menemani obrolan asyik kita hari ini. Ngobrol asyik hari ini akan membicarakan topik kenormalan baru dan KDRT. Peningkatan kekerasan atau kasih dalam rumah tangga yang akan disampaikan oleh Bu Asnat. Halo Bu Asnat, selamat malam. Selamat malam. Iya, mungkin Bu boleh disapa-sapa dulu Bu, sahabat-sahabat yang udah ada Ya, di selamat kolom malam untuk komentar. semuanya. Siapa nih? Ya, Jati dan nggak kelihatan yang lain. Selamat oke malam Bu. untuk yang lain Saya, semuanya. iya. Profil singkat Bu Asnat bisa dibaca di highlight Instagram kami. Bu Asnat adalah pendeta dari Gereja Kristen Sumba dan beliau mengajar di bidang teologi feminis dan pastoral. Benar Bu? Ya, benar. Ya. Oke teman-teman, sahabat-sahabat. Sekarang saya akan mematikan kolom komentar untuk sementara waktu dan nanti saat sesi tanya jawab, kolom komentar akan saya buka. Nah, oke Bu, muka Ibu sudah tidak tertutup lagi ya Bu. Ya. Oke Bu, jadi kalau boleh share sebelum ngasik ini, saya bikin caption dan saya mencari tentang data-data kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Indonesia selama pandemi ini Bu. Nah, Menteri I Gusti Ayu Bintang Darmawati selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak menyampaikan bahwa dari 2 Maret sampai 25 April terjadi 275 kasus yang dialami oleh perempuan dewasa, Bu, dan korbannya ada 277. Dan 185 diantaranya adalah karena korban KDRT. Nah, Bu, menurut Ibu, ini kan udah bulan Agustus ya, Bu. Ya. Itu angkanya akan bertambah atau berkurang, Bu? Dan kenapa, Bu? Kalau saya lihat dari data, tadi kan saya baru mengecek data terakhir ya, Juli gitu. Itu tambah jumlahnya. Mungkin sekitar 300 begitu ya. Dan khusus untuk Jakarta saja itu dalam 1 bulan itu 90 kasus. Nah, itu yang dilaporkan. Tapi yang tidak dilaporkan itu kan lebih banyak gitu ya. Lebih banyak lagi gitu. Nah, jadi pandemi ini menyebabkan ya itu kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Gitu. Meningkat ya, Bu. Menurut Ibu, ada nggak sih, Bu, budaya yang melatar belakangi hal ini terjadi, Bu? Kalau itu relasi antara suami istri dalam keluarga, tentunya budaya patriarki itu memang sangat kelihatan ya. Jadi suami yang dalam secara di budaya itu memiliki kuasa yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain, termasuk istrinya, itu biasanya berpeluang untuk melakukan kekerasan. Ya, karena dia merasa lebih berkuasa, yang lain itu di bawah dia, sehingga masalah kecil itu bisa menjadi peluang bagi dia untuk melakukan kekerasan. Jadi orang yang melakukan kekerasan biasanya adalah orang yang punya kuasa. Memang tidak semuanya laki-laki gitu ya, perempuan juga ada. Kalau dia punya peluang, kalau dia punya kuasa, dia juga bisa menindas yang laki-laki gitu. Tapi kebetulan ini yang banyak adalah laki-laki menjadi pelaku, ya. Jadi yang jadi korban itu adalah perempuan dan anak-anak. Ya. Jadi relasi kuasa yang kurang seimbang antara suami dan istri gitu. Itu bisa kita lihat karena marga bawaan itu dari ayah gitu ya, Bu? Ya. Jadi laki-laki ya, laki-laki katakanlah begitu, itu lebih punya dominasi terhadap yang lain. Ya.
Kemudian Bu, mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu ke sahabat-sahabat Bu tentang pemisahan Bu, apa itu uh, yang biasa dilakukan oleh laki-laki, apa yang biasa dilakukan oleh perempuan yang menjadi konstruksi masyarakat Bu, tentang domestik dan publik seperti itu Bu. Oh ya, ini saya berkaitan dengan pembagian kerja ya. Iya Bu, Ya, ya antara pembagian laki-laki kerja. dan perempuan ya. Iya. Biasanya di dalam budaya itu secara umum ya di mana-mana itu laki-laki sebagai kepala rumah tangga dia diberikan tugas untuk mencari nafkah atau bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Jadi ada pembagian kerja bahwa laki-laki itu bertugas di publik luar rumah untuk mencari nafkah uang begitu, sedangkan perempuan itu di dalam rumah. Jadi bagian domestik untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak dan lain sebagainya gitu. Nah, pembagian kerja ini dulunya mungkin relevan gitu ya karena kondisi dulu itu memang belum maju ya. Jadi perempuan harus Iya. dilindungi, jadi dia harus di rumah tangga gitu dan laki-laki di luar gitu. Tapi untuk konteks sekarang itu sebenarnya sudah nggak tidak cocok lagi gitu ya. Dan pembagian Iya. kerja ini turut mempengaruhi siapa yang berkuasa di keluarga gitu ya. Jadi kalau pekerjaan di publik itu Oh, biasanya kan digaji gitu ya, dapat uang. iya. Dan siapa yang dapat uang, yang punya uang, biasanya dia yang punya kuasa. Nah, Dia yang karena lebih berkuasa di rumah ya Bu. iya, jadi karena laki-laki yang dapat uang, dia merasa punya kuasa dan dia yang batu gitu. Sedangkan yang perempuan, dia dapat pekerjaan di keluarga, dan tidak ada gaji gitu ya. Lalu itu dia Iya. sebagai apalah itu pekerjaan rumah tangga gitu ya. Jadi disamakan dengan perempuan gitu. Ya. Berarti bisa jadi seolah-olah suami membayar istri untuk bekerja di rumah gitu ya Bu. Ya, kebetulan kalau di Indonesia sih lebih agak enak dikit gitu ya, karena gaji suami itu kan semua kayak istri gitu. Kalau di luar negeri, Ah, gaji suami dia pegang sendiri kalau di luar negeri. pegang sendiri. Dia sedikit ke istrinya jatah sedikit-sedikit gitu ya. Tapi kalau Indonesia Hmm. lumayan lah gitu ya, dikasih semua gitu ke istri. Gitu. Itu beda. Oke Bu. Berarti sebenarnya tidak masalah ketika seorang istri mengambil peran di publik dan suami mengambil peran di domestik gitu Bu. Sebenarnya nggak masalah kan Bu? Nggak masalah sebenarnya, tapi konstruksi masyarakat kita ini yang masalah, gitu ya. Iya. Jadi kalau begini, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di luar, di publik itu kan dibayar. Dan orang sudah punya Mm-mm. pemikiran bahwa di luar itu adalah dunia laki-laki. Sedangkan di dalam, di domestik itu Oh. dunianya perempuan gitu. Nah, ketika perempuan itu masuk di dunia publik, berarti kan dia menyamakan dirinya dengan laki-laki. Artinya gengsinya naik Oh. gitu ya, gengsinya itu naik gitu. Karena dia lalu Naik kelas ya Bu? iya. Tapi ketika laki-laki itu mengerjakan pekerjaan rumah, itu berarti kan dia menurunkan harga dirinya gitu ya, karena rumah itu kan tidak Hmm. dibayar dan juga seringkali orang menyamakan itu dengan perempuan gitu dan laki-laki tidak mau seperti itu gitu ya. Nah ini yang kadang tidak Oh. imbang. Ketika perempuan bekerja di luar rumah, ya berarti kan dia terlibat aktif di dalam mencari nafkah, membantu suami gitu ya karena Mm-mm. ya tapi tidak seimbang gitu. Jadi laki-lakinya itu tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Jadi perempuan mau terlibat dari Oh. nafkah, tapi laki-lakinya tidak mau ikut terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Sehingga di sini lalu menyebabkan terjadi beban ganda untuk perempuan. Jadi perempuannya itu Berarti lebih banyak. kalau laki-laki kerja domestik istilahnya kayak turun kelas ya Bu. Sedangkan kalau perempuan Ya, bisa kerja di publik dia naik kelas gitu naik ya Bu. kelas betul ya ya. Itu Ah, gitu ya. Iya, kan lalu ah, perempuan mengerjakan dua pekerjaan yang jadi nah, lebih banyak gitu ya. Ya, ya oke Bu. Jadi beban perempuan jauh lebih berat ya Bu sebenarnya dibandingkan beban laki-laki itu ya Bu. Kalau iya, perempuannya juga bekerja di publik. iya betul. Jadi dari pagi sampai malam itu nggak istirahat gitu ya. Dari Betul Bu, masak, urus betul. anak, semuanya dia gitu loh. Padahal sebuah Ya, keluarga harusnya kan tanggung jawab bersama gitu ya. Tanggung jawab bersama, tetapi ini faktanya tidak demikian. saya jadi ingat waktu di kelas teologi feminis sama Ibu, pertama kali kami masuk, kami dipisahkan antara perempuan dan laki-laki. Hmm. Kemudian Ibu meminta perwakilan kami satu-satu dan menuliskan jam yang dilakukan perempuan dan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan laki-laki, dan Iya, iya. jelas yang perempuan jauh lebih banyak ya Bu Iya, jamnya. lebih banyak jamnya daripada laki-laki. Laki-laki paling Iya di Bu. kantor jam 8 pulang jam 3 gitu ya, atau jam 5 ya cuma berapa jam. Tapi perempuan dari subuh sampai malam itu dia kerja Tubuh. terus gitu. Ya, enggak seingat. Iya Bu, benar Bu. Nah, balik lagi Bu ke topik kita, kita tuh merasa peningkatan di Indonesia, peningkatan KDRT terlihat banget ya Bu, jelas Bu Ya. Hmm. peningkatannya. Hmm. Itu penyebabnya karena apa ya Bu? Salah satu penyebabnya itu karena kondisi ekonomi yang semakin sulit. Oh, Ya, kondisi ekonomi. Jadi ketika COVID itu ya, jadi kalau kekerasan dalam rumah tangga kan udah tinggi gitu ya, tapi semakin tinggi iya ketika iya, semakin tinggi. ya, ini karena memang waktu itu kan kita disuruh tinggal di rumah ya. Nah, ketika tinggal di rumah Ya, ada pembatasan ruang gerak gitu untuk orang-orang gitu ya, karena semua aktivitas dilakukan di rumah. Jadi kerja, sekolah, ibadah, semuanya di rumah gitu ya. Sedangkan yang iya, lain itu tutup semuanya kecuali yang jual kebutuhan pokok gitu ya. iya. Nah, ini yang Sembako. kemudian karena suruh tinggal di rumah, lalu terjadilah apa ya? Beberapa orang itu mengalami kehilangan pekerjaan. Jadi baik itu pekerjaan Hmm. tetap maupun yang serabutan gitu ya, di PHK gitu. Nah, itu sangat berdampak kepada keluarga, ekonomi keluarga. Nah, tabungan ya lama-lama Hmm. kalau dipakai terus juga lama-lama habis gitu ya, dan tidak ada lagi yang Iya. kan gitu karena pekerjaan itu kan hilang gitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan stres juga di dalam keluarga. Nah, sementara perempuan atau istri itu harus menyediakan makanan untuk keluarga. Nah, bagaimana menyediakan kalau tidak bisa keluar rumah dan juga tidak ada pemasukan tambahan gitu. Iya. Nah, kalau ini tidak bisa dikontrol, tidak bisa saling memahami satu dengan yang lain, maka mudah sekali timbulnya emosi. Dan tidak jarang itu lalu kemudian berakhir dengan KDRT. Ya. Jadi KDRT Oh. kekerasan itu bisa fisik, psikis, ya, verbal, non verbal gitu. Nah itu banyak sekali terjadi, ya. Dan dalam keluarga itu kan yang paling tinggi kan suami, ya. Jadi suami Iya. mukul istri, gitu ya. Jadi hierarki gitu ya. Suami mukul istri, istri mukul anak, anak mukul kucing, Anak. anjing gitu ya. Jadi begitu terjadi. Mukul mukul nyamuk aja Bu. Ya, Anak Bu. itu yang terjadi. Jadi ketiadaan pekerjaan bagi laki-laki itu sangat-sangat apa ya, membuat mereka kehilangan rasa percaya diri gitu ya, pukulan berat bagi laki-laki. Jadi laki-laki merasa gagal dalam keluarganya, dalam perannya sebagai kepala keluarga karena kehilangan pekerjaan gitu ya. Nah, ini yang menurut saya sih ada pengaruhnya dari doktrin maskulinitas. Jadi masyarakat kita Doktrin. punya doktrin tentang maskulinitas bahwa laki-laki itu tugasnya memang untuk cari nafkah gitu ya. Dia juga dianggap sebagai laki-laki yang baik gitu kalau dia punya penghasilan yang tetap misalnya. Dia harus berkuasa terhadap orang lain, dia dominan bahkan kadang menindas gitu ya. Dan itu dianggap jantan gitu. Itu doktrin maskulinitas. Jadi ada terjadi hegemoni maskulin ya disebut seperti itu. Nah, kalau ini gambaran ini tidak terpenuhi, biasanya akan laki-laki itu akan merasa rendah diri, merasa tersingkirkan, antisosial gitu ya. Kadang emosi, terdapat konflik di dalam dirinya gitu. Nah, itu karena tidak mampu memenuhi harapan dari gambaran doktrin maskulinitas itu. Dan biasanya itu kadang juga lalu cari hal gitu di keluarga, cari masalah gitu ya. Suka curiga pada istri, cemburu pada istri, kadang lari pada alkohol atau apalah ya Oh. untuk apa sebagai pelarian begitu ya terhadap ketidakpercayaan diri ya, karena kehilangan atau tidak mampu memenuhi harapan itu. Jadi bisa jadi ada tiga hal yang bisa muncul ya ketika laki-laki itu mengalami krisis. Bisa jadi dia melukai dirinya sendiri ya atau merusak dirinya sendiri, tapi Merusak bisa dirinya sendiri. juga dia dirusak oleh orang lain. Jadi masyarakat misalnya atau tetangga mengatakan, ah kamu itu percuma kepala keluarga, tapi nggak punya peran Nggak apa-apa, kerja, nggak ya. kerja gitu, apa Iya. fungsimu gitu. Belum lagi nanti kalau istri mengatakan, wah laki-laki suami apa kerjanya, nggak bisa apa. Jadi Iya, benar-benar. semakin merasa dilecehkan.
Dan yang ketiga, dia bisa merusak orang lain. Jadi merusak dirinya sendiri, ya, atau orang lain merusak dirinya sendiri, atau sebaliknya dia merusak orang lain, bikin masalah di dalam masyarakat atau di dalam keluarga. Ya, itu Keluarga. yang terjadi. Nah, ini yang disebut dengan krisis maskulinitas. Jadi penghargaan diri yang rendah, yang negatif terhadap laki-laki gitu. Dan kadang menyedihkan gitu ya, karena Ya. tidak ada ruang bagi laki-laki, misalnya konseling, ruang konseling gitu untuk dia bisa bicara, menyampaikan masalahnya gitu ya. Nah itu yang kadang ikut memperparah situasi itu. Ya. Oh, oke Bu, berarti yang tadi Ibu paparkan adalah ruang gerak dan ekonomi itu bagi mereka yang terpaksa harus bekerja di rumah atau bahkan di PHK gitu Bu. Iya. Lalu apakah mungkin ada yang keluarga ini tetap normal saja, sang ayah tetap pergi ke kantor, ibu tetap di rumah, tapi bisa sajakah timbul KDRT juga Bu? Bisa saja, sangat tergantung kepada orangnya ya, karakter orangnya itu. Hmm, Jadi kalau yang sekarang kan, yang saya katakan tadi semakin meningkat karena disuruh tinggal di rumah gitu ya. Tapi sebelum iya, ini kan iya. sudah ada KDRT Sudah sebenarnya. ada. Ya. Dan ini nampak juga kalau yang sebelum COVID itu, kalau suaminya itu suka marah-marah dan pukul gitu ya, itu Hmm, masih bisa diatasi ketika dia pergi ke rumah. Artinya ada jarak antara istri dengan suami, istri yang seringkali mengalami kekerasan gitu ya. Tapi ketika ya. COVID terjadi, nah itu gabung mereka di rumah situ selama 24 jam setiap hari ketemu orang yang sama, stres. Nah itu memicu kekerasan gitu. Jadi ketemu dengan orang yang sama setiap hari, salah sedikit bosan itu bisa memicu kekerasan juga di dalam keluarga gitu. Jadi perempuan justru mengalami rasa tidak aman di keluarganya sendiri. Gitu. Iya, Karena hidup bersama dengan benar, pelakunya dalam waktu yang benar. lama gitu. Dan ya 24 jam dikali berapa hari, berapa minggu, berapa Berapa bulan sekarang bulan ya Bu. dari Iya. Maret sampai Aduh. ya. Oke Bu, itu kita bisa ngeliat dari sisi suami dan istri. Bagaimana dengan anak Bu? Apakah anak juga bisa menjadi penyebab timbulnya KDRT Bu? Iya, bisa penyebab kadang juga mereka tidak salah tapi jadi sasaran gitu ya karena Ah, ya. pelampiasan Pelampiasan. ya stres dan lain sebagainya. Tapi dalam masa COVID ini memang semakin tinggi gitu ya tingkat stres itu karena anak-anak itu kan harus belajar di rumah ya. Ya, Belajar di rumah dan guru itu dan orang tua itu diminta untuk menjadi guru gitu ya bagi anak-anak. Padahal tidak semua orang tua punya kemampuan untuk mengajar. mengajar. Ya, Ya, benar untuk Bu. mengajar. Tapi mereka diminta untuk mengajar, mendampingi anak, harus menjelaskan soal-soalnya, tugas-tugasnya, harus diawasi, apa segala macam. Nah, itu semakin menambah tingkat stres, ya, terutama ibu. Karena biasanya ibu yang mendampingi anak-anak. Jadi ibu itu sudah bekerja, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, gitu ya, ngurusi anak, dampingi anak, belajar lagi. Belum lagi anak nggak mau belajar, ingat main game, gitu ya, atau malah tidur, gitu Ya, tingkat emosinya itu semakin tinggi gitu ya dan stres itu juga semakin tinggi terhadap perempuan secara khusus ya apalagi kalau suami nggak mau bantu semuanya diserahkan kepada ibu gitu serah. ya atau istri nah itu kasihan sekali perempuannya gitu ya jadi anak bisa juga menjadi pemicu kekerasan dalam rumah tangga Ya. Bisa jadi pemicunya, tapi juga bisa jadi sasaran walaupun mereka ya tidak melakukan kesalahan apapun ya Bu. Ya, jadi salah sedikit itu bikin orang tua jadi emosi karena itu ya lingkungannya kan tertutup gitu. Ya, Iya. itu. Nah, Oke ini Bu. juga semakin tinggi kalau istri juga punya pekerjaan di kantor atau kerja di publik. Ya, Ya, jadi semakin double gitu ya. Punya pekerjaan di publik, lalu kemudian harus tinggal di rumah, dia harus di rumah. mengerjakan. Jadi kadang nggak bisa memilah antara pekerjaan kantor dengan pekerjaan rumah tangga. Dia harus melakukan semuanya itu. Jadi tambah stres gitu ya, bertubi-tubi pekerjaannya. Nah ini memang semakin meningkatkan kekerasan dalam keluarga. Ya. Jadi sebenarnya Oke Bu. kalau kita lihat di sini, Iya.
dampak dari COVID ini yang jadi korban bukan hanya perempuan dan anak-anak. Suami juga bisa Ya, jadi korban, ya, korban dari budaya, dari situasi yang ada, gitu. berarti semua anggota keluarga bisa jadi korban dan bisa juga jadi Pelaku. yang pelaku ya Bu ya. Ya, bisa tergantung Ya, situasinya seperti apa. tergantung Sebenarnya sih situasinya. tidak otomatis ya, kalau kita tahu bagaimana mengkondisikan keluarga, sebenarnya tidak akan terjadi seperti itu. Hmm. Oke Bu, kalau tadi Ibu bilang kalau kita bisa mengkondisikan keluarga tidak terjadi seperti itu, Hmm. subtema kita kan peningkatan kekerasan atau kasih dalam rumah tangga. Bagaimana Bu? Solusi-solusi apa yang bisa Ibu kasih ke sahabat-sahabat semua biar mereka tuh bisa uh, menghindari Bu apa namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, Ya, 24 jam yang lalu Bu, 1 hari yang lalu, ya. kami juga sudah membuka story untuk memberikan pertanyaan dari sahabat-sahabat. Hmm. Dan ada pertanyaan yang juga berhubungan dengan solusi ini, Bu. Hmm. Bagaimana membangun keluarga yang bahagia, Bu? Hmm. Ya, Mungkin, peningkatan kekerasan apa tentunya tidak kita inginkan gitu ya. Jadi kita ya, mengharapkan Bu. bukan kekerasannya yang meningkat, tapi cinta kasihnya yang meningkat gitu ya. Nah, ada Ya, beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menurut saya adalah perlu membangun komunikasi yang baik ya di dalam keluarga. Jadi bagaimana pasangan suami istri itu bisa mengkondisikan rumah tangga, rumah itu supaya mereka bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik gitu ya. Jadi suami istri bisa saling memberikan perhatian ya, menunjukkan cinta kasih. Eh, Pasangan juga bisa misalnya menjadi pendengar yang baik untuk keluhan dari pasangan masing-masing, termasuk juga dari ya, anggota keluarga. Jadi kalau salah satu stres gitu, ya yang lain punya kesediaan untuk mendengar dan juga untuk menolong mengatasi stres itu. Nah, salah satunya mm-mm. adalah ya bagaimana misalnya anggota keluarga itu bisa berbagi peran, berbagi pekerjaan di dalam keluarga. Keluarga itu, anggota keluarga kan bukan tamu ya, tapi pemilik rumah Ya, itu. Itu berarti kan semua harusnya terlibat di dalam pekerjaan rumah tangga gitu. Yang lalu saya betul, pernah Bu. bilang kalau tamu dalam keluarga habis makan pergi, nggak usah tinggal di situ gitu kan. Tapi karena ini bukan tamu, artinya ya semua harus terlibat di dalam pekerjaan rumah tangga itu karena kita adalah bagian dari keluarga itu. Nah, kemudian Ya, juga perlu mengurangi bicara tentang COVID gitu ya, karena bicara tentang itu lalu orang ingat itu lalu jadi stres gitu, khawatir, was-was dan lain sebagainya. oh, Ya, jadi kurangi gitu untuk bicara tentang itu dan fokus untuk melakukan hal-hal yang positif. Dan menurut saya ya, perlu juga dibicarakan atau didiskusikan agar setiap anggota keluarga itu juga punya waktu sendiri gitu ya, me time orang bilang gitu ya, untuk dirinya sendiri gitu, agak menarik diri dari kesibukan yang ada gitu, seperti itu mm-mm. ya. Jadi juga perlu belajar tentang bagaimana mengelola konflik. Jadi kalau terjadi konflik dalam keluarga itu bagaimana dikelola supaya tidak lalu menimbulkan kekerasan gitu, kekerasan terhadap yang lain. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua menurut saya kita perlu melihat COVID ini ya, peristiwa COVID ini secara positif. Mungkin kita Oke, akan saya mengatakan inilah saatnya bagi kita untuk pulang ke rumah, ya. Rumah yang selama ini hmm, ditinggalkan karena kesibukan masing-masing. Suami istri kerja di luar, anak juga sibuk di luar gitu ya. Tapi dengan adanya mm-mm. COVID ini, menurut saya justru COVID mengajarkan kita tentang apa artinya keluarga, apa artinya cinta kasih dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Jadi justru memberikan peluang bagi kita anggota keluarga untuk semakin hangat, ya, harmonis, ramah, akrab, penuh cinta kasih dengan yang lain. Karena ada waktu untuk berkumpul, ada waktu banyak untuk bertemu, berkumpul, gitu ya, bercerita satu dengan yang lain, mendekatkan anggota keluarga, ya, secara emosional antara orang tua dengan anak, suami dengan istri yang mungkin selama ini hilang, ya, karena kesibukan masing-masing. Jadi menurut saya ini saatnya untuk mendekatkan
kembali atau untuk memperhatikan kembali keluarga dan menjadikan rumah sebagai rumah yang aman, tempat yang aman bagi semua penghuninya. Ya, kalau ada yang selama ini rusak atau relasinya rusak selama ini, ya inilah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki. Dan suami istri bisa sama-sama mendampingi anak belajar, bermain. Jadi bukan cuma istri saja, tetapi suami istri ikut mendampingi. Mungkin kita juga perlu bisa mencari aktivitas bersama. Jadi misalnya olahraga bersama, menanam, ya, memasak bersama, main musik bersama, yang selama ini tidak terpikirkan gitu ya. Nah itu bisa merekatkan kita kembali, bisa menumbuhkan cinta kasih di antara kita. Jadi yang meningkat itu bukan kekerasannya, tetapi cinta kasihnya. Cinta Ya. kasihnya. Ya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan cinta kasih. Gitu. Ya, makasih Bu buat tipsnya. Mungkin saya juga jadi teringat bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang tadinya di luar kota pada akhirnya akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Ya, cepat atau lambat mereka akan kembali. Iya. Oke Bu, itu peran keluarga. Bagaimana dengan peran gereja? Apakah gereja perlu mengambil bagian untuk mengurangi Bu peningkatan kekerasan dalam rumah tangga ini Bu? Ya, bisa. Jadi bisa melalui PA misalnya. Kalau sekarang tidak bisa bertemu langsung kan bisa online gitu. Dan memang ada beberapa gereja yang melakukan PA atau ibadah itu online gitu. Nah, tema-tema tentang kekerasan menurut saya sih perlu dibicarakan. Sehingga warga jemaat itu bisa sadar dan menghindari terjadinya kekerasan dalam keluarga. Dan sebaliknya mengupayakan cinta kasih gitu, ya, mengajak keluarga seperti itu. Dan tidak hanya itu, mungkin juga gereja perlu membuka semacam apa ya, pendampingan secara online. Kalau misalnya ada warga masyarakat atau warga gereja yang mengalami stres atau kekerasan dalam rumah tangga, jadi bisa melakukan pendampingan secara online. Nah, ini yang memang masalah selama ini ya, karena COVID ini lalu bantuan perlindungan terhadap perempuan itu nggak ada atau anak. Ya, ikut-ikut juga terhambat gitu. Nah, menurut saya sih gereja bisa mengambil peran itu. Ya, jadi selain untuk menghindari, tapi juga mengobati kalau memang itu terjadi, menolong ya para korban. Ya. Oke Bu, mungkin Bu ada lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya mengaktifkan kolom komentar untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Dewe. Ya, menurut saya yang satu hal yang mau saya tekankan, kalau misalnya di masa COVID ini yang peluang untuk dapat kerja itu adalah perempuan, maka menurut saya laki-laki tidak perlu merasa rendah diri untuk berganti peran. Ya, jadi kalau perempuannya kerja di publik sementara laki-lakinya tidak punya pekerjaan, maka menurut saya sih ada baiknya kalau suami itu menggantikan peran ibu selama ini ya. Jadi dia yang nyuci di rumah, masak gitu, dan tidak perlu merasa terhina atau merasa rendah diri kalau harus melakukan itu. Karena banyak dalam masyarakat udah nggak punya pekerjaan tapi gaya gitu kan, suaminya gaya berkuasa gitu ya. Nah itu aneh menurut saya. Jadi tapi juga ada beberapa contoh yang saya lihat di mana suami justru mengambil peran itu dan tidak malu ya, tidak malu untuk melakukan itu. Dia sadar bahwa istrinya juga sibuk ya. Masalah anak itu kan urusan bersama juga, mengasuh anak urusan bersama. Yang nggak bisa melahirkan ya, melahirkan hamil itu memang perempuan. Tapi ketika anak udah lahir itu kan jadi tanggung jawab bersama, bukan hanya bersama. Iya. Kemudian hal yang penting menurut saya karena tadi saya katakan itu masalah ekonomi. Nah, menurut saya sih perlu banting setir gitu ya. Jadi kalau terjadi PHK atau tidak punya pekerjaan, mungkin cari alternatif yang lain, cari peluang yang lain yang kira-kira lebih menguntungkan atau punya peluang dapat uang di masa COVID ini ya. Ada banyak pekerjaan sampingan menurut saya. Misalnya teman-teman ada yang jual online gitu, menawarkan makanan, jadi atau ambil barang dari mana lalu dia antarkan gitu. Jadi itu sangat tergantung pada kreativitas kita ya, bagaimana mencari uang melihat peluang gitu.
Nah, hal yang lain yang selama ini saya lakukan juga adalah mengajak teman-teman gitu ya melalui Facebook untuk menanam. Menanam Oke. iya, itu kan bisa untuk ya tidak usah beli sayur kan karena tinggal ambil dari Iya, Bu. tanah untuk bara ikan gitu atau buat makanan untuk dijual. Jadi selain Iya, untuk konsumsi sendiri itu juga bisa untuk menambah pemasukan gitu. Hitung-hitung benar, kan Bu, benar. kalau kita masak sendiri buat kue gitu ya menghindarkan untuk beli atau untuk makan di Iya. restoran gitu ya. Karena ya masa ini kan harus berhemat gitu ya. Nah, itu Benar, beberapa Bu. cara yang bisa kita lakukan untuk ekonomi atau misalnya dengan sistem barter. Saya punya barang apa, saya barter dengan teman gitu. Jadi tidak butuh uang, Hmm, tapi dengan barter itu kan kita bisa menolong sebenarnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu atau saudara-saudara gitu. Nah, yang berikut adalah menurut saya sih perlindungan dari pemerintah. Dan memang untuk korban KDRT, pemerintah dalam hal ini PPA, ya PPPA, Lembaga Perlindungan PPPA, Perempuan dan Anak gitu, anak-anak. ya itu sudah membuat atau menyusun protokol untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT gitu. Nah, menurut saya ini baik ya dan uh, lebih baik lagi kalau gereja juga punya bisa menginisiatif hal yang seperti itu. Jadi bagaimana menolong para korban gitu sehingga mereka tidak Iya. situasi darurat, kemudian perempuan pekerja migran yang disabilitas, ya anak itu mereka sudah susun gitu. Nah, sekarang Hmm. pelaksanaannya apakah sudah maksimal atau tidak itu yang jadi masalah. Ya, itu yang bisa kita lakukan dalam new normal ini gitu ya. Jadi bagaimana merumuskan Ya, kembali tentang apa itu keluarga, bagaimana relasi suami istri dan lain sebagainya. Ya, itu. berarti kenormalan baru adalah pemikiran yang baru juga ya, Bu? Ya, pemikiran yang baru, cara hidup yang baru gitu ya, pola pikir yang baru gitu. Oke, Bu. Kolom komentar sudah saya aktifkan. Mhm. Jadi kita tinggal menunggu apakah ada pertanyaan-pertanyaan menarik dari sahabat-sahabat. Mungkin Ibu juga bisa Membaca. melihat, membacanya, Bu. Oke. Okay. Belum belum ada yang mau bertanya, Bu. Mungkin Ibu bisa, Ya. bisa sharing lagi, Bu. Mhm. Uh, Ya, Bagaimana peran anak, Bu, juga bisa ambil bagian, Bu, untuk meminimalisir, Bu. Mungkin. ya, anak tadi saya katakan kalau dalam keluarga itu, jadi yang bekerja keluarga itu perlu mengkondisikan agar anak juga terlibat di dalam berbagi tugas dalam keluarga. Jadi anak juga bisa ikut kerja, gitu ya, entah menyapu kah atau mencuci dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya main game terus setiap hari misalnya ya, tapi juga terlibat Mm-mm. dalam pekerjaan rumah. Jadi kan kasihan kalau ibunya yang harus mengerjakan semuanya, ya. Apalagi Ya, pembantu pada pulang semua gitu ya, nggak ada. Jadi mau nggak mau perempuan harus mengerjakan semua. Nah, itu bagi tugas gitu. Tentunya kalau anak sudah besar gitu ya. Kalau masih kecil sih ya. suami mau nggak mau harus ikut gitu. Ya. Oke, Bu, sudah ada pertanyaan yang masuk. Mhm. Berhubung ini obrolan asyik seputar teologi, mungkin Bu ada dasar Alkitabiah, Kak, dasar Alkitab yang menekankan akan kekerasan dalam keluarga, Bu? Kekerasan dalam keluarga, ya biasanya kita kan menggunakan Efesus 5 misalnya ya. Efesus 5, hai istri tunduklah kepada suamimu, tapi Iya. bukan tunduk dalam arti tunduk bongkoan gitu ya. Jadi apa yang dikatakan suami harus diikuti gitu. Tetapi itu sebenarnya kan berkaitan dengan ayat sesudahnya bahwa suami juga harus mengasihi istri. Itu berarti kan seimbang sebenarnya antara apa ya? Bagaimana saling menolong di dalam keluarga. Jadi tunduk di sini dalam arti menghormati sebenarnya ya, bukan tunduk semuanya gitu ya. Apa yang dikatakan suami mau Ya, salah benar itu diikuti tidak.
tetapi dalam rangka menghormati dan suami juga mengasihi istri, berarti kan sama sebenarnya tuntutan di situ. Jadi suami istri harus saling menolong di dalam keluarga. Gitu. Saya jadi ingat Bu, waktu pembicaranya Pak Yahya, Ngastik yang ke-8, Pak Yahya juga mengangkat ayat yang sama Bu, tentang kesetaraan. Karena temanya waktu itu work and home Bu. Jadi saya ingat, kayaknya ayatnya juga yang diambil yang sama, kesetaraan pekerjaan di rumah gitu Bu. Oke Bu. Apakah ada ayat lain Bu yang contoh kekerasan atau bagaimana perlindungan Bu? Kalau contoh kekerasan, ya biasanya kita menggunakan yang kisah Sarah dan Hagar gitu ya. Itu kan salah satu bentuk kekerasan dalam keluarga sebenarnya, bagaimana Hagar itu ditindas oleh Sarah dan ya juga oleh Abraham gitu. Nah, tapi memang konteksnya ini kan dua istri gitu ya. Iya. Itu sebenarnya juga berbicara tentang kekerasan di dalam keluarga. Jadi seharusnya tidak demikian perlakuannya, ya harus saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lain. Nah itu di kisah Hagar dan Sarah itu ya bukan hanya laki-laki yang menindas perempuan, itu kan juga perempuan menindas perempuan gitu ya. Perempuan. Iya, Ya, Bu, benar. di perempuan menindas perempuan. Nah itu contoh kekerasan yang memang harus dihindari dan tidak boleh kita lakukan. Ya. Oke, begitu untuk akun @yode_eruf ya. Pertanyaannya sudah dijawab oleh Bu Asnat. Jadi terima kasih Bu Asnat. Sama. Ya, mari adakah lagi yang ingin bertanya dengan Bu Asnat? Kalau enggak, mungkin ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, mungkin Bu? Mungkin teman-teman masih mikir, Bu, mau nanya apa ya, mau nanya apa ya. Iya, apa ya? Itu tadi. Bentar. Atau Bu, ini akun Yode Eruf kembali bertanya, Bu. Iya. Selain KDRT, ada juga, Bu, kekerasan dalam atau selama WFH, Bu. Nah, bagaimana gereja dapat berperan dan menanggulangi kekerasan dalam konteks WFH? Kayaknya tadi udah dijawab ya, Bu, sama Ibu. Udah. Bagaimana gereja dapat berperan ya, Bu? Sudah tadi ya, sudah dibahas. Iya. Bagaimana gereja bisa berperan? Iya. Ya, memang kalau sekarang sih agak sulit ya, agak sulit kalau harus bertemu langsung gitu. Karena kita harus menghindari apa ya, jaga jarak gitu ya. Mau berkunjung juga susah gitu. Jadi memang hanya bisa dilakukan melalui online. Mungkin menurut saya sih perlu juga gereja membuat semacam sarasehan kah atau kayak kita ini pakai IG gitu ya. Diskusi tentang bagaimana membangun keluarga yang bahagia gitu. Nah, kadang di gereja-gereja kan juga punya bulan keluarga ya, bulan keluarga. Iya ada Bu. Nah, itu bisa digunakan sebagai momen untuk bagaimana kembali membangun sebuah keluarga yang harmonis ya satu dengan yang lain. Mungkin tema-temanya bisa disusun di situ, bagaimana relasi suami istri, orang tua dengan anak gitu ya. Atau misalnya bagaimana gereja juga terlibat di dalam membangun ekonomi warga, warga jemaat atau keluarga gitu ya. Dan saya tahu ada beberapa gereja yang membantu warga jemaat untuk mengatasi masalah ekonomi. Jadi ada yang misalnya membuat grup jual online gitu, ada yang usahakan tanaman ya. Nah itu menurut saya sih baik. Jadi gereja tidak hanya berkhotbah, tapi juga menunjukkan aksi nyata bagaimana menolong umat untuk mengembangkan ekonomi. Karena memang di situasi COVID sekarang ini yang paling terdampak itu adalah ekonomi.
Jadi itu yang memicu kekerasan. Jadi kalau kita mau mengatasi itu bukan kekerasannya yang kita katakan berhenti, tetapi kita harus cari sumbernya apa, penyebabnya apa. Jadi kalau penyebabnya Ya. ekonomi, ya itu menurut saya sih gereja harus membuka diri untuk juga apa ya, memikirkan bagaimana mengembangkan ekonomi umat atau bagaimana menolong umat yang mengalami kesulitan ekonomi seperti itu. Oke, terima kasih Bu untuk jawabannya. Ya. Bu, berarti kalau tadi kita udah bicara tentang pekerjaan laki-laki yang biasanya di publik, sedangkan pekerjaan perempuan yang di domestik. Berarti Mhm. kalau misalkan dibalik, Bu, Mhm. laki-laki yang di domestik, perempuan yang di publik, itu Mhm. sebenarnya bukan menjadi suatu masalah bagi keluarga itu ya, Bu? Sebenarnya tidak menjadi masalah, tergantung dari pelakunya gitu ya. Nah, kadang Hmm. gini loh yang terjadi, ketika perempuan di publik dan laki-lakinya di domestik, juga kadang terjadi bahwa perempuan itu ya kayak balik tangga gitu ya. Jadi kalau yang selama ini laki-laki ketika dia di publik merasa superior karena dia punya gaji gitu ya, merasa lebih tinggi. Ketika perempuan di Ya, publik kadang juga terjadi seperti itu gitu loh. Jadi perempuan merasa superior gantian gitu kan. Superior dan dia ya superposisi. merasa dia berkuasa lalu menindas menindas suaminya itu bisa juga terjadi. Ya, sehingga lalu Ya, apa ya itu timbullah perceraian, ya timbul perceraian karena istri nggak mau memahami kondisi suami, merasa punya uang, punya kuasa, lalu merendahkan suaminya. Nah itu bisa salah satu pemicu, walaupun tidak otomatis begitu ya, tidak semua begitu, tidak semua keluarga begitu, tapi ada yang seperti itu. Jadi istri ini merendahkan, menghina suaminya, ya karena dia sendiri udah punya pekerjaan dan merendahkan suaminya ya. yang tidak bisa berfungsi apa-apa gitu. Nah itu ada yang terjadi seperti itu. Jadi merasa Mungkin ini superior. juga, ya Bu, ini mungkin berhubungan dengan pertanyaan dari MR_Barclay. Hmm. Bagaimana sih Bu caranya mensosialisasikan tentang kesetaraan itu Bu? Berhubung kita juga tahu di beberapa suku tuh masih memegang tinggi budaya patriarki itu Bu. Nah, itu cara yang bisa kita lakukan adalah melalui penyadaran gitu ya, penyadaran gender kepada masyarakat gitu. Jadi kita ajak mereka bicara, tapi mungkin sistemnya tidak menggurui ya, karena kalau menggurui mereka lalu akan bertahan gitu. Tapi kelas gitu ya, seperti yang di kelas, kita ajak mereka, kita gali dari mereka. Mereka lah yang akan menemukan, oh ini ternyata ketidakadilan gitu ya. Selama ini kita Ya, sudah berlaku tidak adil. Jadi mereka yang menemukan sendiri itu lebih lebih pas gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan karena masih banyak orang yang tidak sadar bahwa itu adalah ketidakadilan, bahwa itu adalah ketidaksetaraan gitu. Nah, itu yang perlu kita kita lakukan gitu ya di dalam masyarakat supaya terjadi keadilan gender gitu. Nah, dalam berarti beberapa kalau memang, uh, maaf Bu potong Bu, tapi berarti kalau memang dari suatu tempat itu perempuan yang merasa tidak apa-apa, memang sudah kodrat kami seperti ini, memang sudah kami dilahirkan untuk seperti ini, sudah tidak bisa diubah lagi, Bu. bisa karena memang apa orang itu karena sudah lama gitu diajarkan gitu Ya, indoktrinir gitu itu memang seringkali melihat sesuatu yang tidak adil itu sebagai sesuatu yang wajar. Nah, karena memang itu sudah turun-temurun disosialisasikan gitu. Nah, tugas kita adalah bagaimana menyadarkan bahwa ini ada sesuatu yang tidak adil gitu, ya, tidak adil. Nah, memang ya, sulit itu, apalagi kalau kita bicara tentang budaya, budaya tradisional, yang melihat bahwa itu sudah dari dulunya gitu ya, sudah dari dulunya begitu dan tidak boleh diubah. Kadang itu lebih lebih kuat dipegang ya dibandingkan dengan firman Tuhan. Ya, budaya lebih kuat daripada firman Tuhan gitu. Nah, itu susah sekali ya. untuk melakukan penyadaran gitu. Nah, ini menjadi PR bagi kita bagaimana mengajak orang untuk menyadari bahwa ada ketidakadilan yang terjadi ya di dalam masyarakat. Ya. Nah, contohnya misalnya ya, perempuan itu disuruh di dalam rumah saja. Jadi tidak boleh di luar rumah gitu. Tapi kita melihat bahwa itu tidak adil gitu ya, tidak adil. Harusnya dia bisa di luar rumah. Tapi ketika orang Oke, selamat malam semuanya. Mohon maaf tadi ada kendala teknis. Oke, Bu Asnat sudah
kembali. Muncul Halo lagi. Ibu, Halo. maaf Bu, tiba-tiba tadi mati Bu. Sepertinya sinyal saya yang hilang. Iya, muter-muter tadi. Iya Bu. Mohon maaf ya Bu, mohon maaf sahabat-sahabat semua. Oke Bu, bisa dilanjutkan lagi Bu. Iya. Dan mungkin buat sahabat-sahabat tadi yang pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa diketik lagi di sesi yang kedua ini. Oke Bu, silakan Bu. Ya, itu aku lupa tadi ngomong apa. Ya, sosialisasi tadi itu ya. Iya Bu, Penyedaran masih gender ya. sosialisasi. Iya, Iya Bu. penyedaran gender itu yang bisa kita lakukan. Dan juga menurut saya sih perlu mengkritisi budaya. Ya. Jadi Mm-mm. budaya itu kan tidak semuanya positif, ada juga yang negatif. Dan karena itu kita perlu mengkritisi. Kalau budaya itu memang apa ya menunjukkan mendukung kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, ya kita perlu dukung. Tapi kalau sudah jelas-jelas itu menindas salah satu pihak, dalam hal ini perempuan, menurut saya sih tidak ada salahnya kalau kita mengkritisi, entah itu lalu kemudian dibuang atau dilihat kembali nilai awalnya, ya itu bisa kita lakukan. Ya, Iya, jadi ada oke Bu. banyak budaya yang sebenarnya merendahkan perempuan. Cuma kadang yang masalah adalah tantangan itu bukan hanya dari laki-laki. Ada banyak perempuan yang justru lebih kuat memegang adat dibandingkan laki-laki gitu loh. Jadi yang membuat budaya itu, aturan itu dulunya laki-laki, tetapi yang mempertahankan sekarang justru kaum perempuan. Kan itu masalah. Perempuan. Ya, perempuan. Ya, Jadi tantangan kita ya dari perempuan sendiri sebenarnya. Ya. oke Bu. Tadi saya ingat ada yang bertanya, contoh kekerasan apa sih Bu yang bisa dialami oleh anak di keluarga? Misalkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Itu Mhm. bagaimana Bu tanggapan itu dan sebagai keluarga kita harus seperti apa dan apa peran gereja Bu untuk anak dan keluarga itu Bu? Ya, kalau sekarang ini memang kekerasan seksual itu semakin hari semakin meningkat. Mungkin juga Ya, karena pada stres atau apa ya. Memang dulu udah banyak, tapi sekarang semakin meningkat gitu. Termasuk kekerasan terhadap anak, kekerasan seksual ya terhadap anak. iya, Nah, ini yang kadang masalah adalah karena keluarga itu menutup-nutupi gitu ya tentang mm-mm. kenyataan itu. Karena dianggap itu persoalan keluarga lalu kemudian ditutupi dan tidak dilaporkan. Tapi kan kasihan anaknya ya, kasihan anaknya karena dia mengalami trauma sebenarnya dari kecil ya, mengalami Ya, pemerkosaan dan itu dilakukan oleh ayah kandung sendiri atau dari anggota keluarga sendiri. Nah, ini yang menurut saya kemudian diperjuangkan bagaimana menolong korban gitu ya, karena anak-anak itu kan nggak bisa untuk menuntut apa ya menuntut keadilan sendiri gitu, perlu bantuan dari yang lain. Nah, ini yang kemudian ya, mendorong kita untuk bagaimana mendesak pemerintah untuk mengesahkan RUU PKS itu ya, penghapusan kekerasan seksual. ya, Ya, tapi ini masalah juga karena di tahun 2020 ini justru rancangan undang-undang itu dikeluarkan dan tidak dibahas gitu ya. ya. Nah, itu masalah Dianggap menurut. berat ya Bu beritanya. Iya, jadi yang lain justru yang tidak terlalu penting yang diurus, tapi yang masalah ini justru dihilangkan gitu ya. Nah, itu yang Mhm. memprihatinkan sih, ya. Nah, Jadi gereja sebenarnya menurut saya kekerasan, juga ya iya Bu. gereja juga menurut saya kurang ya, kurang dalam membahas tentang topik-topik tentang kekerasan seksual. Tidak hanya Mhm. kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual terhadap perempuan juga jarang dibicarakan, ya. Jadi gereja sampai sekarang sih saya belum mendengar ada gereja yang mendiskusikan atau membahas RUU PKS itu, ya. Dan juga gereja masih jarang sekali untuk bicara tentang kekerasan seksual. Mungkin ya mungkin ruang gereja itu terlalu suci ya untuk membicarakan tentang seksual, Ya, atau mimbar itu seksualitas dianggap jadi tabu ya Bu, tabu tabu ya untuk untuk berbicara. disampaikan dari mimbar gitu, sehingga gereja itu lalu seolah-olah menutup mata walaupun faktanya ada banyak terjadi kekerasan seksual bahkan di gereja sendiri
ya juga terjadi Mm-mm. kekerasan seksual. Tetapi kadang diabaikan gitu, kadang juga ditutup-tutupi gitu ya. Nah itu yang terjadi menurut saya. Ya, jadi gereja kurang peduli. Mungkin gereja terlalu sibuk dengan ngurusi ibadah, liturgi, dress code, ya. Jadi tidak Ya, apa ya perhatian terhadap masalah-masalah sosial. Mungkin, ya. mungkin. Tapi sebenarnya peran gereja itu sangat penting ya, Bu, bagi anak yang mengalami kekerasan itu ya, Bu. Iya sangat penting karena ya gereja ya yang bisa menolong untuk itu. Ya. Apalagi kalau itu terjadinya di kalangan orang Kristen gitu ya, gereja harusnya berperan Ya. di depan gitu. Ya. Jadi ingat yang Ibu bilang di sesi satu tadi, data yang Ibu dapat aja itu adalah data yang tercatat. Bagaimana dengan data yang tidak tercatat? Iya, Bisa itu jadi ada banyak banyak anak, banyak orang yang lebih milih dia. ya. Itu banyak sekali anak-anak yang tidak dilaporkan. Kalaupun Ya. ketahuan itu disuruh jangan dilaporkan ke polisi gitu ya. Tidak boleh dilaporkan Ya. karena itu sama dengan membongkar aib keluarga sendiri. Jadi orang lebih suka menyelamatkan keluarga Oh, daripada menyelamatkan korban. Nah ini yang masalah menurut saya. Atau kadang ada yang sudah dilaporkan tetapi disuruh tarik kembali gitu ya. Kasusnya itu ditarik kembali karena ya itu tadi, ya. itu kan pelakunya keluarga gitu. Nah, itu yang membuat korban semakin terpuruk. Karena pelakunya kan kepala keluarga yang menjadi Ya. penopang keluarga yang mencari nafkah gitu. Sehingga kalau dilaporkan itu kan otomatis masuk penjara misalnya kalau dia harus dipenjara. Nah, siapa yang kasih makan keluarga? Nah, ini juga menjadi salah satu pertimbangan kadang kenapa perempuan misalnya itu mencabut kembali aduannya di dalam kepada polisi gitu ya atau Komnas HAM Polisi. atau kemanapun gitu. Nah itu jadi korban ya terpuruk dengan situasinya gitu karena tidak ada yang bisa menolong dan tidak ada undang-undang yang menjadi pegangan untuk melakukan atau melakukan perlindungan terhadap korban. Nah itu juga jadi masalah. Ya. Ya, Jadi maka mereka lebih memilih diam ya Bu, dan lebih mempertimbangkan untuk makan daripada hidup terlantar gitu. iya makan nama baik keluarga ya Nama baik daripada keluarga. korban. Ya, Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, hmm. bagaimana kita bisa mengatasi menjadikan keluarga tuh harmonis ketika sang ibu sibuk, sang ayah sibuk, baik sibuk di pekerjaan kantor ataupun sibuk di pelayanan. Adakah cara yang bisa mengakrabkan keluarga yang sibuk begitu Bu dengan urusannya masing-masing? Ya, menurut saya sih tergantung dari keluarga masing-masing ya. Bagaimana mereka mendiskusikan kapan mereka harus bertemu, misalnya ya. Mm-mm. Misalnya ada aturan dalam satu keluarga, bagaimanapun sibuknya, tapi makan harus bersama-sama, misalnya. Jadi harus ada waktu untuk makan bersama, karena meja itu meja makan tempat untuk mereka bisa sharing satu dengan yang lain, cerita apa yang mereka alami. Itu bisa bisa dilakukan. Jadi sangat tergantung pada keluarga masing-masing apa yang mereka mau pilih gitu. Nah, bisa juga karena ini era teknologi ya, bisa juga menggunakan media online gitu untuk bertemu. Jadi walaupun nggak Hmm. ketemu langsung gitu, tapi satu di kantor, satu di kuliah di Surabaya atau di mana, tetapi mereka punya waktu untuk ketemu. Mungkin pakai Zoom atau apa ya yang bisa mempertemukan WhatsApp call. call atau apa gitu. Itu bisa ya digunakan untuk tetap memelihara komunikasi antara satu dengan yang lain. Komunikasi kan tidak harus bertemu gitu ya, tidak harus ketemu secara fisik gitu, tapi bisa melalui media yang kita gunakan. Ya kayak kita sekarang kan, kita bisa Iya. cakap, sharing, komunikasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Gitu. Oke, mungkin itu sudah terjawab pertanyaannya. Ya. Mhm. Ya, Bu, tadi juga kita membahas kan Bu di awal tentang apa sih penyebab terjadinya peningkatan KDRT Bu? Peningkatan. Apakah setiap peningkatan kekerasan dalam rumah tangga yang Mhm. ekonomi, ruang gerak yang terbatas, juga mungkin karena anak gitu. Apakah Mhm. dalam satu permasalahan itu bisa muncul ketiganya atau satu keluarga hanya bisa satu masalah?
atau bagaimana itu Bu bisa terjadi sehingga timbullah KDRT itu? KDRT macam-macam penyebabnya ya. Jadi salah satunya ekonomi, tapi kadang berkaitan satu dengan yang lain. Misalnya dari masalah ekonomi, tidak punya pekerjaan, lalu karena ketidakpuasan itu orang lalu misalnya laki-laki jadi selingkuh atau perempuan jadi selingkuh gitu ya. Nah, tadi ada satu ibu yang menceritakan di tempat dia di Sumatera itu ada beberapa suami yang meninggalkan istrinya karena masalah ekonomi. Jadi dia tidak mampu membiayai keluarganya, lalu dia mencari perempuan yang lebih mapan, ya, yang lebih mapan. Nah, jadi dia tinggalkan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain. Nah, itu kayak jadi fenomena di sana gitu ya. Nah, ini juga selingkuh itu juga bagian dari kekerasan gitu ya. Ada kekerasan ekonomi, ya kemudian selingkuh itu nanti belum lagi fisik gitu ya, psikis gitu. Karena semuanya pasti dimulai dengan kekerasan secara verbal gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi pemicunya bisa macam-macam, termasuk juga dengan temperamen dari pasangan itu. Siapa yang temperamental gitu ya, emosinya tidak bisa dikontrol, suka marah-marah, main tangan gitu. Nah itu gampang sekali terjadi kekerasan. Atau mungkin nggak Bu itu dari orang tua mereka yang menerapkan hal itu kemudian jadi habit yang terus menerus untuk melakukan hal itu mungkin juga Bu. Bisa, itu pengaruh keluarga ya, di dalam keluarga di mana mereka tumbuh dulunya. Jadi kalau keluarga itu memang terbiasa melakukan kekerasan, maka anak akan mengimitasi, ya, mengimitasi mimesis gitu ya, mengimitasi apa yang dilakukan oleh orang tua. Jadi anak itu kan merekam begitu saja, mengambil begitu saja karena dia percaya dengan orang dewasa. Jadi seringkali anak-anak itu melihat apa yang dilakukan oleh orang dewasa itu sesuatu yang benar, termasuk yang salah pun ya itu diambil saja termasuk kekerasan gitu. Nah ini yang kemudian melahirkan lingkaran kekerasan. Anak ketika dia dewasa dia akan melakukan hal yang sama. Memang sih dari pengalaman gitu ya, ada dua hal yang bisa terjadi ketika orang menyaksikan kekerasan. Satu pihak, dia akan menjadi seperti domba yang lembut gitu ya. Dia tidak akan melakukan kekerasan karena dia pernah merasakan bagaimana sakitnya diperlakukan dengan kekerasan. Itu dampaknya. Tapi dampak yang lain, itu dia bisa jadi serigala yang lebih kejam. Ya, artinya dia akan melakukan kekerasan bahkan lebih kejam daripada orang tuanya, ya karena itu menjadi bagian dari pelampiasan balas dendam. Jadi dia melakukannya kepada anaknya jauh lebih keras daripada apa yang dia pernah alami dulu. Nah ini lalu kemudian kita melihat perlunya untuk menghentikan kekerasan, ya karena kalau itu dipraktekkan itu akan menjadi semacam lingkaran kekerasan yang sulit dihentikan. Jadi kekerasan itu dianggap hal biasa gitu ya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah ini yang tidak tepat menurut saya. Berarti harus ada salah satu generasi yang memotongnya ya Bu untuk tidak Ya, meneruskannya lagi ya. ya betul. Jadi dan ini juga tugas kita semua, tugas gereja untuk terus-menerus memberikan penyadaran untuk menghentikan kekerasan. Gitu. Ya, bukan hanya kekerasannya saja, tetapi juga penyebabnya. Ya, penyebabnya apa itu juga harus dilihat. Gitu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Sepertinya Ya. teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Iya, menurut saya sih sudah semuanya gitu ya. Dan hanya pesan saja supaya kita bisa lebih mengendalikan emosi kita, melihat apa yang menjadi penyebabnya, lalu kita carikan solusinya. Sehingga tingkat kekerasan itu semakin berkurang dan yang bertambah justru adalah relasi yang harmonis. Tadi seperti yang saya katakan, virus itu mengajarkan kita, ya, mengajarkan kita bagaimana kembali memperhatikan keluarga kita. Jadi Keluarga. mungkin kalau virusnya masih ada sampai sekarang, mungkin karena kita belum banyak berubah kali ya. Berubah. Iya, jadi kita perlu belajar, ya, belajar dari fenomena ini atau maksudnya dari peristiwa ini untuk kembali melihat keluarga kita, memperhatikan mereka, menunjukkan cinta kasih, empati dan lain sebagainya.
Ya. Ya. Membuat rumah itu bukan menjadi tempat yang tidak aman, tapi sebaliknya menjadikan rumah itu sebagai tempat yang aman. Karena di luar sana tidak aman. Jadi jangan kita buat lagi rumah menjadi tidak aman. Ya, bisa kacau balau Iya, sudah. Ya, benar Bu, benar. Oke. ya. Terima kasih Bu untuk malam hari ini sharingnya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah Ah, boleh menyaksikan program ngobrol asyik kita. Ya, pengumuman Bu, saya akan menyampaikan pengumuman ya. bahwa uh, Ngasik ini juga akan disiarkan ulang di Facebook dan YouTube, juga di Petra 105,7 FM. Setiap hari Jumat jam 7 malam. Jadi ini tayangnya minggu depan di Petra FM jam 7 malam. Saya tuh kami juga mengucapkan semangat bagi kakak-kakak tingkat yang sedang melakukan sidang. Ibu juga sedang menguji. Semangat Ibu. Ya, sama-sama. Semoga semua dapat berjalan dengan lancar. Semua kakak-kakak yang melakukan sidang dapat menyelesaikannya dengan baik dan dosen-dosen juga dapat memberikan nilai yang terbaik. Bu, tapi kayaknya kita belum bisa mengakhirinya dulu, Bu. Ah, ada pertanyaan ya? Karena ada yang mau tanya lagi. Iya, ya. Oh, Saya dari perhatikan Ayub apa Sekti. Tanika? Hah? Ada pas Tanika, Tanika. Ada kita baca ya, Bu. Ah, Saya rasa tidak dapat digeneralisir bahwa gereja abai terhadap KDRT. Di gereja tempat saya melayani misalnya, obat ini seorang pendeta, Bu, ada ya. staf khusus perlindungan anak, katekisasi, bina pranikah, paskanikah, dan lain-lain. Oh, bukan pertanyaan, Bu. Ini hanya tanggapan mungkin, Bu. Iya, memang tidak semua Ya. gereja ya, memang ada yang meluangkan waktunya. Bahkan ada beberapa gereja yang itu punya Women Crisis Center, Women Crisis Center yang memang fokusnya pada mengatasi kekerasan. Jadi memang ini bukan semua gereja ya. Ya. Tapi memang kalau dibandingkan itu lebih banyak yang tidak peduli daripada yang peduli, ya. Masih lebih banyak yang kurang peduli gitu. Ya, jadi saya tidak pungkiri bahwa Maaf, Bu. memberikan perhatian pada kekerasan. Berarti Bu, kalau bisa kita lihat Bu, dari Bina Pranika sendiri sebenarnya juga bisa sudah diupayakan kan Bu untuk Iya, bagaimana meningkatkan kualifikasi seperti itu Bu. iya. Jadi di katekisasi pranikah itu bisa dikasih materi tentang KDRT. Ya, apa itu KDRT supaya orang bisa sadar dan tidak melakukannya. Jadi lalu saya memang mengusulkan di dalam salah satu materi katekisasi pranikah itu perlu ada materi tentang KDRT, ya, kekerasan dalam rumah tangga. Dan yang penting bukan hanya katekisasi pranikah, tetapi juga pasca nikah. Ya, pasca nikah itu Ya. gereja jangan merasa bahwa kalau sudah menikah kan selesai tugasnya. Tidak. Jadi tetap harus Ya. dipantau terus ya, harus ada pendampingan pasca nikah, entah melalui pendampingan secara pribadi, misalnya perkeluarga ataupun seminar atau sarasehan, pelatihan atau apalah gitu ya, bisa dilakukan gitu, program-program. Masih ada? Masih ada Bu, ternyata Bu. Kita udah hampir ditutup, tahu-tahu ada yang mau bertanya lagi. Gak apa-apa ya Bu. Boleh. Ada yang bertanya, bagaimana menurut Ibu jika korban KDRT yang tidak dapat memutus siklus kekerasannya oleh karena adanya keyakinan sosial seperti adat mas kawin dan keyakinan agama seperti ayat Alkitab yang menjadi pegangan sebagai keluarga Kristen. Kalau Mungkin Bu kayak Hah? peneguhannya gitu Bu, harus yang tadi Bu bilang mungkin tunduk pada suami, Ya. adanya mas kawin seolah-olah sudah dibeli perempuan. Ya, memang kita perlu melihat kembali ya teks-teks Alkitab itu, melakukan tafsiran ulang. Karena tafsiran yang selama ini kan agak bias gitu ya, bias gender gitu, yang hanya melihat kepentingan dari salah satu pihak gitu. Padahal teks itu sendiri sebenarnya tidak bicara seperti itu, ya. Ya. Jadi itu sangat dipengaruhi. Ibu, mohon maaf. Sinyal saya kenapa jelek ya di sini? Gimana? Kamu
memang harusnya tadi kita sudah mengakhirinya kali ya, Bu. Terus ini malah kita lanjut lagi. Kayaknya udah waktunya, udah cukup nih. Iya, Bu. Oke, Bu. Berarti tadi menjawab pertanyaan terakhir dan Ibu boleh menutupnya, Bu. Iya, udah tadi udah saya bilang ya, udah pesan-pesan tadi udah selesai. Ya, yang pertanyaan sebelumnya, Bu, tadi keburu terputus mungkin, Bu. Hah? Pertanyaan yang oh yang Yang tadi terakhir. yang tentang mas kawin ya. Iya, Bu, mas kawin, Bu. Merasa perempuan sudah dibeli itu, Bu. Pertanyaan Ah, terakhir, Bu. teks Alkitab gitu ya. Nah, itu tadi Iya, saya bilang Bu. perlu melakukan tafsir ulang. Ya, tafsir ulang terhadap teks-teks Alkitab, misalnya Efesus gitu, karena tafsiran lama itu kan lebih mendukung suami gitu ya, tunduklah Ya, kepada suamimu gitu. Padahal sebenarnya maksud teks itu kan tidak begitu gitu ya. Jadi perlu melakukan tafsiran ulang. Begitupun pada budaya. Ada banyak sebenarnya nilai-nilai budaya yang sudah tidak relevan sekarang ini. Jadi memang perlu dikritisi ulang. Ya, misalnya tentang mas kawin itu kan sekarang terjadi penyimpangan, ya. Jadi tidak sesuai lagi dengan nilai awalnya dulu, ya. Ya ya, mungkin menggunakan mas kawin itu untuk mendukung prestise dan lain sebagainya, sehingga lalu menyebabkan ya memang tidak secara otomatis semuanya gitu ya, tapi kadang bisa menyebabkan kekerasan dalam keluarga. Misalnya kalau perempuannya nggak bisa kerja gitu ya, sementara belisnya tinggi gitu. Nah itu bisa jadi alasan untuk digebukin gitu ya. Kayak, ya, benar, Bu. ya, Oke, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya sudah boleh ikut di Ngobrol Asyik. ya Terima sama-sama. kasih buat sahabat-sahabat semua. Selamat malam, sampai bertemu di Ngasik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Ya sama-sama. Tuhan Yesus memberkati juga. Ya, mari Bu. Ya.